Bicara korupsi tentu yang terjadi sekarang menjadi sebuah keprihatinan, itu pertama. Tapi sebetulnya saya mau beranjak atau berangkat dari poin bagaimana tataran pemahaman kita tentang korupsi itu. Karena apapun yang katakanlah sudah berwujud pada tindakan korupsi yang tentu saja merugikan banyak orang, merugikan negara, itu disebabkan oleh pemahaman yang kurang mendasar. Karena begini, korupsi itu seperti kata yang keluar dari mulut dan itu terjadi di mana-mana. Tadi kita di ruang persiapan, Pak Roy sendiri kan sudah bilang bahwa ya korupsi ini mungkin seperti air yang ada di mana-mana. Nah, memang gerakan yang muncul saat ini memang pada akhirnya menjadi sebuah upaya untuk memberantas korupsi ini. Tapi saya mau sebetulnya berpijak dari tataran pemahaman. Nah, korupsi itu sebetulnya dari kata corrupt, busuk, ya. Jadi bayangkan sesuatu yang busuk. Maka ketika misalnya kita memahami dengan betul apa itu korupsi dari pemahaman dasarnya, sebetulnya yang lain tidak bisa terjadi. Ya, misalnya juga dalam beberapa kesempatan saya selalu diskusi juga dengan teman-teman dari GAK. Korupsi itu terjadi karena terjadinya dekadensi moral, nilai-nilai moral yang betul-betul hilang dari sosok pribadi si individu. Saya mau berangkat dari tataran pemahaman dulu, Pak Roy ya. Tentu saja kalau kita sebetulnya pemahaman kita kuat bahwa saya sudah tahu korupsi ini, ngapain saya buat gitu kan. Tapi ketika orang bilang, ini kan satu kesempatan untuk saya bisa mungkin menghalalkan segala cara lah atau apa. Maka kemudian ada sebuah statement bahwa korupsi itu ada karena ada kesempatan. Pertama, karena ada kesempatan. Yang kedua, dan ini saya rasa penting, ada kekuasaan. Saya lupa ada ahli politik mengatakan untuk menguji seseorang beri dia kekuasaan. Nah, dalam konteks korupsi, mari kita uji tingkat kekoruptifan seseorang itu dengan kita kasih kuasa. Jadi saya pikir program dari pemerintah sekarang, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, itu sebetulnya mungkin dari perspektif kami di dunia filsafat, mari kita perkuat dulu tataran pemahaman. Kalau pemahaman sudah cukup kuat, berarti kan fondasi itu kuat. Sehingga dalam praktek otomatis dari hal-hal kecil saja mungkin kita sudah punya pemahaman moral pribadi yang sudah terbentuk sebelum kita bisa mempraktekkan tindakan itu. Saya pikir itu sebagai standar atau pintu masuk kita untuk membahas korupsi ini. Okay. Gitu.